Oke, selamat pagi teman-teman semua, tetap semangat ya. Semoga proses latihan yang 2 hari kemarin itu, eee, semakin bisa dipahami gitu ya. Tapi sesungguhnya memang saya ingin menghilangkan ketidakpercayaan diri, kurang yakin, sekaligus juga ingin melihat bagaimana ekspresi kalian gitu ya, bagaimana kalian mencoba berani berekspresi, menumbuhkan rasa dari apa yang kalian pahami. Jadi lagi-lagi memang sekaligus nih kita melakukannya gitu, saya mem-bypass saja gitu. Tapi tentu maksudnya ada gitu ya. Kenapa, saya pilihkan game di awal itu, karena game memang seperti yang udah saya sampaikan juga, ada karakter yang keterangan karakter yang bahkan kadang membuat bingung gitu ya. Tapi di situ saya pengen, mengajak, teman-teman berpetualang dengan hal-hal yang membingungkan itu. Tapi, harapannya gitu dengan melakukan itu akan mudah untuk, melakukan, pertemuan-pertemuan berikutnya dengan produk yang berbeda tentu saja gitu ya. Paling nggak poin yang harus dipahami bahwa kita nggak bisa melakukan, eee, memerankan itu nggak bisa dengan apa adanya kita, tapi ada sebuah ekspektasi yang harus kita capai. Itu yang perlu kalian, garis bawahi. Nah, untuk mencapai ekspektasi itu tidak boleh mengabaikan ekspresi yang muncul dari sebuah rasa yang ada di sini yang kita olah. Nah, rasa itu dari mana kita hadirkan? Dari naskah yang kita analisa gitu ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Eee Dengan segala macam kompleksitasnya gitu, game yang saya bilang ada eksotisme, ada erotisme, dialog-dialog yang atraktif, bahkan juga, membentuk suara. Nah, di situ tuh, kita apa namanya, dirangsang atau diprovokasi untuk berani. Nah, oke, dan lebih dari itu juga saya sebagai mentor kalian juga mulai memahami kan, dari 2 pertemuan ini, bagaimana Dira, bagaimana April gitu ya, semakin jelas bagi saya, eee eee, siapa kalian gitu kan, pelan-pelan saya bilang saya akan mengenali. Jadi, mmm, eee, keraguan, kekakuan di antara kita harus kita pangkas ya, karena kamu nggak bisa datang, ke dalam satu bentuk pemeranan itu, apa adanya kamu, nggak bisa. Kamu harus menjadi, itu yang kita pahami di awal, harus menjadi. Jadi meninggalkan diri kamu yang ada sekarang ini, menjadi, berpindah, bertukar gitu, kayak kayak bunglon ya kalau kamu, Dira yang pemalu atau suaranya juga nggak kedengeran, atau April yang masih dihantui kekikukan, itu tanggalkan tuh. Karena kita musti punya sikap dalam masuk ke sebuah produk, nggak bisa kita apa adanya kita. Apa adanya kita begini, tapi ketika masuk ke dalam sebuah produk, itu harus kita tinggalkan dan kita harus masuk secara tajam. Nah, itulah yang kemarin saya bilang, semuanya ada ekspresi, ada power, ada analisa, ada penalaran kita, semua itu menjadi satu kesatuan, maksud saya gitu. Jadi, nggak ada lagi besok kita, masuk ke dalam sebuah produk membawa apa dirinya kita, apa adanya kita, nggak gitu. Mulai tinggalkan itu, mulai yakini itu. Eee, saya pikir tadinya saya akan menjadikan PR buat kalian itu, materi yang saya berikan itu. Baiknya nggak usah, cukup dipahami aja bahwa begini, bedanya iklan dengan, game, eee, game masih menuntut, kepatutan-kepatutan dialog gitu ya. Artinya dialog itu sangat, sangat sangat bisa
dicerna ini ke ke sini loh maunya gitu. Artinya ada sebuah, rasa yang atau makna yang harus kalian pertanggungjawabkan tuh dalam dalam game gitu ya. Meskipun dia ada kayak teatrikalnya sedikit begitu, ekspresi yang lebih gitu. Nah, iklan juga membutuhkan itu, membutuhkan kecepatan, membutuhkan power gitu ya. Tapi iklan artifisial, buatan, dia tidak menuntut kenaturalan. Nah, disitulah kalian harus berkreasi. Tapi misinya adalah bagaimana produknya tercitrakan ke publik secara baik. Nah, bahkan hal-hal yang negatif bukan direduksi, tapi memang dihilangkan supaya tidak mengganggu proses brandingnya produk gitu. Nah, disinilah kreativitas seorang, voice talent iklan gitu. Nah, kemudian juga kamu juga harus memperhatikan, melihat segmentasi produk. Artinya produk ini peruntukannya buat siapa? Buat siapa itu bisa buat anak-anak, buat remaja, buat orang dewasa, atau, segmen ibu-ibu, atau, orang lanjut usia, bisa begitu. Nah, dia akan berada di kelas yang mana? Kelas masyarakat yang mana stratanya? Masyarakat yang dalam, tanda petik, kaum bawah gitu ya, atau masyarakat miskin, atau masyarakat yang, middle, up gitu ya, menengah ke atas gitu. Itu akan berbeda tuh pencitraan atau sebuah, apa namanya, sebuah kreativitas yang akan kita ciptakan. Kemudian terkait produknya juga, produk ini pengen dirasakannya sekalipun mahal, bagaimana supaya berasanya terjangkau gitu, atau bagaimana produk ini menjadi eksklusif gitu, itu kekuatannya ada di oke, videonya terputus karena udah mentok gitu ya. Oke, kemudian juga, kita perhatikan juga adalah, yang dijual apa? Produk makanan kah? Produk kesehatan kah? Properti kah? Itu akan mempengaruhi cara kita membawakannya tentunya gitu. Nah, dari suara itulah yang akan bisa, mencitrakan produk itu di publik gitu. Tapi suara aja nggak cukup, tapi bagaimana kita mempengaruhi mempengaruhi pasar. Mempengaruhi itu maksudnya bagaimana dagangan kita laku ya, dagangan yang si pemilik produk laku, atau bagaimana, eee, pesan-pesan dagang mereka tersampaikan ke publik gitu. Itu tugas kita yang paling pokok gitu. Nah, produk itu tetap ingin menjadi yang terbaik, ingin mencitrakan dirinya, produk itu yang terbaik. Dengan segmennya tentunya gitu ya, dengan menyesuaikan segmennya. Nah, di situ sangat kentara kemudian, kalau produk, makanan ringan gitu ya, bagaimana disampaikan kalau segmennya remaja gitu. Nah, itu kan energi-energi itu keriangan remaja, atau apa kalau yang dijual pedas gitu, bagaimana ekspresi pedas itu tersampaikan, atau karena itu jualannya kan, karena anak-anak remaja senang yang pedas gitu kan. Kemudian kalau minuman yang segar gitu, bagaimana mereka merasakan kesegaran, atau produk itu akan membuat segar. Nah, ekspresi itu yang kemarin saya bilang, rasakan. Indera pengecap gunakan, pancarkan di mimik kita, di ekspresi kita, akan itu akan sangat berguna gitu. Jadi selain kita ngomongin dialog yang cepat, berpower, iklan itu ya, artinya salah satu bentuknya begitu, itu harus ada energi yang kita munculkan. Nah, kalau dia pengen produk, perumahan yang eksklusif gitu, bagaimana kita membawakannya supaya eksklusivitas itu berasa gitu. Nah, jangan sampai salah kaprah, nanti maunya bersemangat jadinya ngobral, itu juga hati-hati. Jadi berasa obral itu akan berdampak negatif bagi produk, itu harus kita waspadai juga gitu. Mungkin itu nggak akan kejadian karena ada direktur atau ada produser yang ingin ya bagaimana produk itu, atau klien yang ingin bagaimana produk itu dieksekusi. Tapi kalau kita casting begitu salah, salah penalaran ya salah ekspektasi yang harusnya dicapai gitu. Oke, jadi,
jangan salah juga meletakkan, eee, suara gitu. Kita bisa kreasikan apa yang kita rasakan, apa yang bisa kita ciptakan dengan teknik, vokal yang begini. Yang kemarin saya bilang juga dalam video sebelumnya, kalian rasa-rasa bagaimana, kalau suara kita diproduksi dengan begini, dari mana sumbernya gitu. Jadi kenali itu. Setelah kenali bagaimana tekniknya, kenali juga kalau untuk, mendapatkan feel yang begini, bagaimana ya kita memproduksi, eee, suaranya gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi iklan, berbeda dengan game, sampai sini dulu, maksud saya pahami itu dulu, dituntut kreativitas kalian, tapi ketepatan kalian terhadap produk. Karena dari situ akan muncul energi yang dibutuhkan oleh produk itu. Selain suara yang tepat ya, yang akan dipilih untuk mengisi sebuah produk iklan, gitu. Oke, sudah cukup panjang video yang saya buat, semoga ini bisa menambah wawasan. Tadi saya menyebut April dan Dira, bukan berarti saya mendiskreditkan April dan Dira ya, enggak, itu, cuma itu yang kebayang di kepala saya. Semuanya ada kekurangan kok, tapi maksud saya itu berlaku untuk semua. Jadi tetap semangat April, tetap semangat Dira, karena, eee, saya yakin proses yang kita jalanin ini akan membuat perubahan-perubahan atau membuat apa namanya, eee kepercayaan yang tumbuh, itu yang saya bilang. Nggak apa-apa kita nggak tahu di awal, tapi karena kita tahu tujuan kita mau ngapain gitu ya. Jadi harus ada, kepasrahan, harus ada, semangat, atau harus ada memompa diri kita bahwa hambatan-hambatan, malu, segala macam itu memang ada. Tapi itu akan kita buang dan kita akan menjadi, eee voice talent yang baik, dan kita akan menuju pribadi yang tidak tahu malu. Oke, semangat, mencerna, semangat berproses, semangat juga dalam menganalisa, skrip yang saya bagikan. Kalian juga sambil kalian rasa-rasa, ini yang cocok buat suara saya ini nih, atau ceria menantang dirinya untuk 2, nggak apa-apa. Kalian baca aja yang menurut kalian, kalian bisa melakukannya, karena kita juga sedang berusaha menemukan sosok kita yang secara lahiriah itu ada gitu, sisanya yang lain bisa kita create dengan teknik vokal atau, kemampuan atau, skill, akting suara kita yang makin meningkat. Oke, semangat semangat semangat. Rumah suara kita.